Istighfar dalam bahasa Arab adalah dari istaghfara, artinya talabul maghfirah. Istaf'ala, wazan istaf'ala dalam bahasa Arab artinya talabu syai', meminta sesuatu. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, artinya talabul maghfirah, meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat mikfar. Apa itu mikfar? Mikfar adalah penutup kepala yang digunakan oleh orang yang sedang berperang, semacam helm yang digunakan di kepala, dan fungsinya adalah untuk menutup kepala, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk mencegah kalau ada pedang yang menghantam kepalanya. Itu disebut dengan mikfar. Oleh karenanya tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh, sorban tidak disebut dengan mikfar meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Contoh, songkok tidak disebut dengan mikfar meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Yang disebut dengan mikfar semacam helm yang dipakai oleh prajurit, itu yang disebut dengan mikfar. Dan Nabi SAW waktu berperang dia menggunakan mikfar. Jadi itulah makna maghfirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah, tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia, terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak. Betapa banyak orang di dunia Allah bongkar aib-aibnya. Dan betapa banyak orang di akhirat Allah bongkar aib-aibnya. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat Allah bongkar aibnya. Sebagian orang di dunia aibnya dibongkar, di akhirat lebih lagi dibongkar. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Makanya di antara doa yang kita baca pagi dan petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Ya Sittir, wahai Zat yang Maha menutup dosa-dosa. Minta kepada Allah. Di antara makna astaghfirullah artinya, ya Allah, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Kita ini melakukan dosa. Kalau Allah bongkar dosa-dosa kita, enggak ada yang mau duduk sama kita, enggak ada yang mau bergaul sama kita, enggak ada yang mau ketawa ketiwi sama kita. Kalau dosa-dosa kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad bin Wasi' berkata rahimahullahu taala, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, bisa tercium, seorang pun tidak akan mau duduk dengan saya. Tetapi kita menjadi mulia, kita dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain, bukan karena kita yang mulia, tetapi karena dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang banyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian saya minta kepada Engkau yang kedua, yaitu perlindungan. Artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan dosa yang aku lakukan ini berdampak buruk kepada aku. Karena dosa itu pasti ada dampak buruknya. Pasti ada dampak buruknya. Maka tatkala seorang perbanyak istighfar, maka dampak buruk tadi tidak jadi. Bahkan sebagian salaf mengatakan, demi Allah saya mengetahui dampak dari maksiatku pada kendaraanku dan pada pembantuku. Dia tahu, oh ini tadi saya maksiat, makanya terjadi seperti ini. Seorang bisa jadi gara-gara dia maksiat, kelakuan suaminya berubah. Mulai tidak cinta sama dia, mulai kasar sama dia. Jadi seorang laki bermaksiat, akhirnya kelakuan istrinya berubah atau kelakuan anak-anaknya berubah. Dampak maksiat. Oleh karenanya makna istighfar, ya Allah, aku mohon kepada Engkau tutup aib-aibku. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak maksiat tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah ada tulisan subhanallah, di tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar? Agar ingat kepada Allah, kemudian dia berzikir di tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri, mereka sambil berzikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam.
Malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa? Lihat macam-macam sambil nunggu, isi waktumu, menunggumu, antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa, seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng, mau astagfirullah enggak enak. Kayak soalim. Model kayak begini nanti cuek aja. Kerasin suara, astagfirullah, astagfirullah. Tumben, Bu. Astagfirullah, astagfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja. Cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz, saya takut riya. Kenapa anti takut riya? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut riya. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar, saya mau sholat duha dulu ya. Cuek aja. Tapi kalau, wah itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut riya. Tapi kalau dia biasa cuek, dia enggak peduli dengan manusia, gelar sajadah Allahu Akbar. Tamu-tamunya ngobrol, biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran takut riya. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana enggak ada takut riya. Insyaallah, maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya banyak waktu kita terbuang, isi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sering saya sampaikan, siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat. Bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan, tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab, tapi hujan apa? Hujan rahmat. Kata Allah, "Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan. Akhirat Allah juga berikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, "Maaf Mbak, saya kemarin maki-maki Mbak, saya minta maaf." Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?